Semua cerita selalu punya tempat untuk dimulai, dan cerita kami dimulai dari sebuah desa bernama Gadingrejo. Sebuah desa yang berada di Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember. Desa yang terdiri dari 3 dusun, yaitu Krajan Utara, Krajan Selatan, dan Padangrejo. Di sini, kami menemukan kehidupan yang sederhana, masyarakat yang ramah, hamparan kebun, dan berbagai potensi yang tumbuh bersama kehidupan masyarakatnya. Jeruk dan jambu kristal menjadi salah satu potensi yang banyak ditemui di Gadingrejo. Tapi seperti desa pada umumnya, Gadingrejo juga punya cerita dan tantangannya sendiri. Salah satunya tentang lingkungan. Masih ada sampah rumah tangga yang belum dimanfaatkan dengan baik. Dan dari situlah kami mencoba mengambil bagian. Bukan untuk datang sebagai orang yang paling tahu, tapi untuk belajar bersama. Belajar dari masyarakat, belajar dari lingkungan, dan belajar bagaimana semua hal kecil bisa membawa manfaat. Perjalanan kami dimulai dari berbagai kegiatan. Pada tanggal 29 Juli 2026, kami ikut terlibat dalam kegiatan BPJS Viola di Balai Desa Semboro yang diikuti oleh 20 peserta. Kemudian, memasuki minggu kedua, kami mulai turun langsung ke 3 dusun di Gadingrejo untuk melakukan verifikasi dan juga validasi data di SIL 2 dari Padangrejo, Krajan Utara, sampai Krajan Selatan. Capek? Jelas. Panas? Sudah pasti. Tapi justru dari perjalanan itulah kami mulai mengenal Gadingrejo lebih dekat. Bukan hanya mengenal jalannya, tapi juga mengenal orang-orang di dalamnya. Setelah beberapa hari sibuk dengan verval, pada 7 Agustus 2026 kami kembali berbaur dengan masyarakat melalui kegiatan Posyandu. Kami ikut membantu jalannya kegiatan sekaligus melihat secara langsung bagaimana kegiatan Posyandu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di desa. Sederhana memang, tapi dari kegiatan seperti inilah kami semakin merasa bahwa selama KKN, kami bukan hanya menjalankan program, kami benar-benar ikut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Gadingrejo. Lalu, salah satu momen yang cukup berkesan datang pada 12 Agustus 2026. Kami bersama ibu-ibu PKK melaksanakan sosialisasi dan juga demonstrasi pembuatan ekoenzim. Sampah organik yang biasanya hanya berakhir di tempat sampah, kami coba manfaatkan menjadi sesuatu yang lebih berguna. Mulai dari menyiapkan bahan, mencampurkan bahan, sampai belajar bagaimana proses pembuatannya. 2 hari setelahnya, kami kembali turun ke kebun untuk melakukan penyiraman cairan ekoenzim. Mungkin terlihat sederhana, tapi dari hal sederhana itulah kami belajar bahwa menjaga lingkungan bukan harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Cukup dari apa yang ada di sekitar kita, dan cerita kami belum selesai. Pada 19 Agustus 2026, kami berkesempatan bertemu dengan adik-adik kelas 5 di SDN Gadingrejo 1 dalam kegiatan sosialisasi peduli lingkungan. Di sana, kami mengajak anak-anak untuk mengenal pentingnya menjaga lingkungan. Karena menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab orang dewasa, tapi juga bisa dimulai dari anak-anak.
Dari membuang sampah pada tempatnya, dari memilah sampah, dari menjaga kebersihan lingkungan, dan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Alhamdulillah, untuk kalau menurut Bunda kompak, anak-anak kompak, terus super enak diajak ngobrol, pokoknya kekeluargaannya sangat kental lah gitu. Harapan Ibu untuk kalian semua nanti yang sudah pisah, bukan pisah untuk selamanya ya, mudah-mudahan kenangan-kenangan yang baik atau hal-hal yang baik aja yang dibawa ke sana, dan untuk yang negatifnya nggak usah diingat. Terus harapannya mudah-mudahan apa yang telah kalian dapatkan di sini nanti bisa dibawa ke jenjang selanjutnya, misalkan jenengan langsung ke terjun ke masyarakat, bisa lebih baik lagi. Kenangannya di saat kita bersama ini mungkin tidak bisa Bunda lupakan ya, apalagi saat kita bermain di sawah di saat itu ya. Kayaknya gimana ya, seneng banget, yang tadinya kita nggak kenal kita jadi kenal. Itulah yang sebenarnya berat untuk Bunda kalau kalian nanti mudah-mudahan nanti kalian semua walaupun sudah pulang tetap ingat Bunda ya. Terus pesannya tetap jaga kesopanan, belajar yang baik, tetap jadi keluarga gitulah. Itu aja mungkin yang Bunda sampaikan, mudah-mudahan kalian sukses semua. Amin. Di desa ini selama masa pengabdian. Ya, saya pandang dan saya amati dari rumah ya. Alhamdulillah si Pak Terjang jenengan sama teman-temannya, kami kira nggak ada apa-apa dan nggak ada suatu kesulitan apa-apa, dan alhamdulillah saya lihat kesehatan kalian semua, alhamdulillah bisa melaksanakan tugas apa yang diperintahkan oleh Bapak dosen gitu. Ya, yang saya gagas dan saya ingat ya, jangan dilupakan pesan-pesan dari Bunda Dani tadi. Yang nomor berapa tadi ya pertanyaannya? Oh, yang kedua itu tadi, tolong diingat-ingat, semakin istilahnya kita berpisah tidak selamanya gitu. Goodbye I and you see tomorrow gitu. Kita berpisah saling berdoa gitu. Gitu harapan saya. Yang saya ingat dan pesan selama sampean KKN, saya lihat berangkat dan pulangnya sudah saya lihat kok, kelihatan apa ya, si Pak Terjangnya itu bersama-sama pulang, 12 anak tetap datang 12 anak, jadi nggak ada suatu rintangan dari jalan berangkat sampai tujuan, tetap satu kelompok gitu. Alhamdulillah ya, pesan saya gitu aja. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Kordes, saya pamit. Saya bendahara, saya pamit. Saya sekretaris, saya pamit. Kami acara, kami pamit. Kami humas, kami pamit. Saya PDD, saya pamit. Saya PDD, saya pamit. Kami berkap, kami pamit.